persahabatan itu di atas segalanya, termasuk adalah agama. Dalam sejarah digambarkan, seandainya pun, kata Rasul kalimat yang luar biasa, seandainya pun kalau ada orang yang bisa menyimpan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya tidak akan diam untuk berdakwah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ati Sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah wad-darajatil aliyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Innaka ya Allah, innaka ya Allah, la tukhliful mi'ad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ashhadu annaka addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Fassalatu wassalamu alayka ya Rasulul Mustafa. Qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, peserta kajian di Masjid MNC Group yang saya hormati, mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa berikan keberkahan dan maghfirahnya kepada kita, pemirsa, Pak Imam dan juga pengurus masjid. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan spirit dan semangat untuk terus mengembangkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memuliakan tempat yang dijadikan Baitullah ini, yaitu masjid. Atas wasilah grup MNC ini, saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu di masjid yang mudah-mudahan siang hari ini kita banyak mengambil banyak ibrah. Salah satu tugas yang disampaikan kepada saya adalah coba menggali spirit apa yang ada di dalam proses hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kita ketahui ini yang disebut dengan hijrahnya Rasul dari Mekah menuju ke kota Yasrib, kalau dulu sebelum diganti dengan kota Madinah. Ibu dan Bapak, ketika Sayyidina Umar memimpin Amirul Mukminin, menjadi Amirul Mukminin, disitulah diambil sebuah keputusan besar. Apakah umat Islam ini akan punya penanggalan Islam ataukah enggak? Kita ketahui saat itu kan
tahun Masehi di angka 620 ataupun 630-an. Muncul ide kita bikin penanggalan Islam. Para sahabat bersilang pendapat, iya bagus, kita ambil aja dari kelahiran Rasul. Sahabat yang lain ngambil jangan dari kelahiran Rasul, wafatnya Rasul saja. Kemudian Sayyidina Umar punya ide yang brilian, bukan dari wafatnya Rasul, bukan dari lahirnya ataupun maulidnya Rasul, tapi justru dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ini ide yang sungguh sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata di dalamnya ada spirit yang universal, ada spirit yang ingin dimunculkan kepada umat dari zaman dahulu sampai akhir zaman. Ibu dan bapak, minimal saya bisa melihat dari beberapa kajian para ulama, kajian para ahli, minimal ada dua hal yang harus kita jadikan sebuah spirit ketika hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Dan ini ternyata menjadi sebuah pilar, menjadi sebuah prasyarat majunya peradaban Islam dari semenanjung Arab bahkan bisa menguasai sampai ke Eropa, bahkan sampai ke tempat kita. Kita ketahui saat itu peradaban dikuasai oleh Romawi dan Bizantium. Umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bergerak menguasai ataupun juga memoles peradaban, dan ternyata sukses. Salah satunya adalah spirit hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Timbul pertanyaan, apa gerangan spirit yang dibawa oleh Rasul masuk dari kota Mekah menuju ke kota Madinah? Ibu dan bapak, kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu di Mekah Al-Mukarramah berdakwah. Kemudian dipanggil oleh Abul Hakam, ya Muhammad, ke sini. Engkau apa yang diinginkan? Apakah harta, tahta, wanita? Aku akan kumpulkan semuanya. Aku kasih kepada engkau dengan syarat satu, engkau diam, jangan berdakwah. Apa kata Rasulullah? Dalam sejarah digambarkan, seandainya pun, kata Rasul kalimat yang luar biasa, seandainya pun kalau ada orang yang bisa menyimpan matahari di tangan kanan saya, rembulan di tangan kiri saya tidak akan diam untuk berdakwah Islamiyah. Kata Abul Hakam, agama ini mengganggu agama nenek moyang kita. Engkau yang menghancurkan agama nenek moyang kita yang sudah beratus-ratus tahun. Kata Rasulullah, memang ini tugas saya. Dari situlah ibu dan bapak, Rasulullah dihardik. Rasulullah bahkan disayembarakan. Orang-orang yang mengikuti Rasulullah disiksa. Kita ketahui Bilal bin Rabah. Kemudian banyak sekali orang-orang yang dekat dengan Rasulullah disiksa dengan harapan apa? Kembali ke agama, bukan agama yang dibawa oleh Muhammad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke kota Yasrib, ke kota Madinah. Ibu dan bapak, Rasulullah di kota Mekah dihardik, diperlakukan tidak baik. Kemudian datang ke kota Yasrib, datang ke kota Mekah. Apa yang Rasulullah lakukan? Subhanallah. Spirit yang pertama yang Rasulullah pancarkan adalah spirit al-ukhuwah. Rasulullah dihantam di kota Madinah, mestinya ada dong bekas-bekas yang membuat tidak nyaman. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah justru memulai hal yang baru dan memunculkan sebuah peranata bagus, peranata baru yang disebut dengan al-ukhuwah. Apa gerangan? Persahabatan. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kita ketahui di Yasrib pada waktu itu 800 tahun ada suku bangsa Aus dan Khazraj berperang terus. Bayangkan 800 tahun tidak pernah damai. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, aman semuanya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil mempersatukan pertentangan antara kaum Aus dan juga kaum Khazraj yang sekian ratus tahun tidak ada pemimpin, tidak ada agama yang bisa menyatukannya. Islam ternyata bisa menyatukan bangsa Aus dan Khazraj di kota Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu disebut dengan kota Yasrib. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan kaum niagawan
dari kota Mekah, yang notabene mereka adalah pedagang, tukang dagang, kemudian disatukan dengan kaum Fallahin, para petani yang ada di kota Madinah, terutama di daerah Kuba. Disatukan kaum Al-Muhajirin dari kota Mekah dengan kaum Al-Ansor dari kota Madinah, dari kota Yasrib, disatukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa. Yang ketiga, disatukannya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang bersyahadat, orang-orang yang beragama Islam dengan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir yang tidak bersyahadat, termasuk orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi Rasulullah menjaga, Rasulullah mengayomi orang-orang yang sudah berada di Yasrib dan sekitarnya dengan keberagaman agama, dan Rasulullah menjadi pemimpinnya dan semuanya berjalan dengan baik. Al-ukhuwah fauqal kul, kata Rasul. Persahabatan itu di atas segalanya, termasuk adalah agama. Jadi tidak mentang-mentang Rasulullah SAW memimpin, kemudian juga punya agama, kemudian mengibarkan seenaknya dengan asumsi dia saja, ataupun juga sahabat-sahabat ternyata enggak. Rasulullah, ibu dan bapak, membuat 47 pasal yang terkenal sampai sekarang disebut dengan Al-Wasa'id Al-Madinah, Piagam Madinah. 47 pasal di dalamnya ditandatangani oleh seluruh yang hadir, seluruh yang ada, dan hidup bersama-sama di kota Yasrib, dan membuat sebuah kekuatan kebersamaan. Jadi Rasulullah bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, orang yang bukan Islam tapi tidak bersyahadat, tapi ikut dengan ketentuan Rasulullah SAW, orang Islam yang mengganggu mereka, langkahi dulu mayat saya, seolah-olah Rasulullah mengatakan begitu. Artinya orang Kristen yang diganggu oleh umat Islam, Rasulullah paling depan yang berusaha untuk menjaga dan juga memperlakukan baik. Kenapa? Karena itu Islam. Rasulullah SAW mengatakan ketika, kalau nggak salah tahun 6 Hijrah, tahun 6 Hijrah Rasulullah ingin melaksanakan ibadah umroh. Berangkat lebih dari 320 sahabat bersama Rasul datang ke kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu ada yang membawa kambing, ada yang membawa segalanya, sampai ke Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah orang kufar Quraisy mengajak perjanjian Hudaybiyah. Di antara isi perjanjiannya semuanya menurut para sahabat tidak sebanding, artinya bisa dikatakan licik. Rasulullah ditegur oleh para sahabat, ya Rasulullah, kita ini sudah lebih dari 6-7 tahun, kita selalu berperang dengan kufar Quraisy. Sekarang kita sudah berjalan 23 hari dari kota Madinah ke kota Mekah. Tinggal 30 kilo lagi masuk ke kota Mekah, kemudian dijaga, tidak bolehkan masuk ke Mekah, tidak ke Ka'bah, dengan syarat mereka mau berdamai. Kata mereka, oke Muhammad, kita akan damai. Tapi dengan caranya, kamu sekarang balik lagi ke Mekah, jangan umroh selama 2 tahun. Ngamuk semuanya para sahabat, ibu dan bapak. Ya Rasulullah, kita sudah biasa berperang, kini sedikit lagi kita akan menang. Udah kibarkan bendera, kibarkan kita untuk berperang. Kata Rasulullah, semua para sahabat-sahabat diam, semuanya kendali aku pegang. Aku akan datangani ini perjanjian Hudaybiyah. Kenapa ya Rasul? Rasulullah mengatakan, Islam akan cepat menyebarnya dalam kondisi damai. Jadi Rasulullah memegang tampuk kekuatan, dikembalikan semuanya orang yang mau umrah itu. Bayangkan 21 hari berjalan kaki dari kota Madinah ke Mekah, semuanya balik lagi dengan alasan kita sudah tanda tangi perjanjian dan 2 tahun kita tidak boleh masuk ke Mekah. Nanti selanjutnya bisa. Kemudian poin yang kedua ibu dan bapak adalah orang-orang yang dari Mekah yang sudah masuk ke Madinah menurut perjanjian Hudaybiyah itu harus dikembalikan ke Mekah dan ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita ini kok dikadalin begini. Kata Rasulullah, diam, saya yang akan ditandatangani oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi ibu dan bapak? Allahu Akbar. Orang-orang yang sudah di Madinah dipaksa untuk kembali ke kota Mekah, dikumpulkan dulu oleh Rasulullah. Ini kesempatan engkau kembali ke Mekah, kemudian berdakwah dengan bebas di sana. Subhanallah. Dalam jangka 3 tahun saja, Mekah semuanya ternyata masuk ke dalam Islam. Itu canggihnya Rasulullah SAW. Dan kata-kata yang paling luar biasa adalah Islam
akan menyebar dengan cepat kalau dalam kondisi damai. Jadi effort yang tinggi untuk berperang, kemudian egois yang tinggi dan kekuatan yang tinggi di nomor sekian oleh Rasulullah untuk menjaga apa? Perdamaian. Karena ingin berdamai, Rasulullah tanda tangan dan Rasulullah kembali lagi. Dan subhanallah, tahun ke-10 Hijriah, apa yang terjadi? Seluruh kota Mekah luluh lantah. Yang mati cuma 3. Dan itu pun tidak dianggap sebagai sebuah peperangan. Semuanya kembali dan juga semuanya masuk ke dalam Islam. Betapa strategi Rasulullah SAW menyebarkan Islam dengan sangat baik. Dengan apa? Salah satunya spirit kedamaian, spirit al-ukhuwah. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, kalau saya lebih cenderung dan lebih sepakat, lebih setuju dengan para ulama yang memang menggambarkan, menganalogikan apa bedanya Rasulullah membangun al-Wathaiq Madinah, piagam Madinah, 47 pasal piagam Madinah untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara, dalam sebuah bangsa yang dipimpin oleh Rasulullah dengan founding father kita yang membuat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Apa bedanya? Maka itulah yang kemudian diistilahkan Darul Mitsaq. Darul Mitsaq itu adalah peranatan negara yang dibangun dengan kebersamaan, yang dibangun dengan kesamaan, yang dibangun dengan perjanjian kebersamaan, dan itulah Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur bahwa konsep negara kita adalah konsep yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di kota Madinah dengan istilah Darul Mitsaq. Jadi tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan juga Pancasila, Undang-Undang Dasar dan juga NKRI. Kenapa? Karena spiritnya persis sama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Perlu kita berbangga, perlu kita bersyukur. Kenapa? Karena dengan perjanjian itu, dengan kebersamaan itu, ada sebuah spirit al-ukhuwah di antara kita, umat Islam dengan umat non-muslim, dengan umat yang lain-lain, semuanya bersatu dalam sebuah kebersamaan di NKRI. Dan al-ukhuwah fauqal kul, kebersamaan di atas segalanya. Dan ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, tidak hanya dalam peranata kenegaraan, tidak hanya dalam peranata sosial, tapi ternyata di dalam peranata akhlak pun demikian. Rasulullah SAW mengatakan, ketika ditanya oleh para sahabat untuk mendukung bahwa spirit Rasulullah itu adalah spirit kebersamaan, spirit kedamaian. Ya Rasulullah, Islam itu kan luas. Mengurusi dari bangun tidur, bekerja, kemudian kemana-mana, bahkan tidur lagi, bangun lagi. Itu semua diatur oleh Islam. Kata sahabat, fama huwa kanzul Islam. Apa mutiara Islam ya Rasul? Apa jawaban Rasul? Kanzul Islam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Mutiara Islam itu ada 3 kata Rasul. Pertama, jangan suka marah. Yang kedua, jangan suka marah. Yang ketiga, jangan suka marah. Intinya satu, bahwa Islam itu menjaga. Islam itu mutiaranya, mutiara Islam. Mutiara itu kan ibu dan bapak adalah sesuatu hal yang paling berharga. Jadi keberhargaan Islam kita itu adalah sejauh mana kita mengekang dan tidak ada amarah dalam kehidupan keseharian kita. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Banyak sekali hadis Rasulullah yang mengatakan la taghdab walakal jannah. Kemudian ausini ya Rasulullah, fa ausa Rasulullah bi alla taghdab. Jangan marah. Kenapa? Karena ini yang akan memporak-porandakan kebersamaan al-ukhuwah. Ini yang akan memporak-porandakan kedamaian. Tidak boleh marah. Termasuk, mohon maaf, di dalam berdakwah Islamiyah, la taghdab, tidak boleh marah. Maka terkadang kita suka heran. Ada beberapa pendakwah, tapi isinya adalah kebencian, menghancurkan ataupun juga menjelek-jelekan orang lain. Ibu dan bapak, Rasulullah SAW dalam berdakwah tidak pernah menyinggung hati orang lain. Apalagi menyebut nama, menghancurkan kredibilitas orang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.